MANAPADODE dan IPMMO Kota Studi Surabaya menyatakan sikap menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah dan tegas menolak Otsus Jilid 2. Yang menyatakan penolakannya atas pembentukan otonomi baru Provinsi Papua Tengah. Selain itu, mereka juga menolak kelanjutan Jilid I Otsus, yang ternyata adalah kegagalan dalam membangun bahasa Papua. Hal ini juga berpendapat bahwa jika eksekusi dilaksanakan, masyarakat Papua tidak semuanya dapat bekerja dalam pemerintahan, khususnya jika mereka mengira bahwa itu adalah sumber daya manusia yang rendah di Mipagu. Jadi, daerah-daerah pemerintahan yang penting akan dikuasai oleh para imigran yang datang ke Papua atau kawasan Mipagu khususnya. Ketua PPH, BPH, IPMO Seja Faiz Dominikus Sani menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur otonomi khusus di Papua harus dilarang, karena tidak menjamin kesejahteraan rakyat Papua. Kebijakan otonomi khusus Papua tentang Hukum No tahun 1999, 45 harus dibatalkan karena tidak menjamin kesejahteraan daerah Papua, OAP, secara lebih spesifik lebih Mipagu. Batalkan pelaksanaan Provinsi Papua Tengah dan Sangkal Otonomi Jilid I, beberapa menurut ketentuan sikap yang diterima oleh Dipta Papua. Selain diekspos oleh Ketua Badan Pimpinan Harian, BPH, Surabaya, Stephen Ukago mengatakan bahwa Otsus Papua harus ditolak karena kegagapannya dan juga menekankan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah adalah kepentingan elit. Jika kita membaca dari data yang ditulis oleh Natalius Pigai dari BPS, otonomi negara secara khusus juga dapat digunakan untuk membuatnya lebih buruk. Pemerintah pusat tidak memiliki hak untuk revisi UU Otsus Papua Jayapura. Suara MAE melihat pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, 11 Januari 2021 telah membahas revisi UU Otonomi Khusus, Otsus, Papua. Maka Solidaritas Mahasiswa Papua kembali menolak keberlanjutan Otsus dengan menggelar aksi mimbar bebas di halaman Auditorium Munchen Jayapura, Selasa, 12 Januari 2021. Salah satu mahasiswa Papua Gerson Pige dalam orasinya, mengatakan sesuai dengan UU Otonomi Khusus tahun 2001 pasal 77 jelas bahwa setelah Otsus berakhir, maka dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, ujarnya. Selain dari rakyat Papua tidak memiliki legitimasi hukum sedikit pun untuk menentukan Otsus berlanjut dan tidaknya, karena UU Otsus pasal 77 jelas yang berhak adalah rakyat Papua, tegasnya. Menurutnya, kehadiran Otsus di Papua tidak memberikan kesejahteraan sedikit pun bagi rakyat Papua. Selain itu, kata Pigai, kehadiran Otsus untuk mengangkat masyarakat Papua dari ketinggalan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Namun selama 20 tahun Otsus berlangsung rakyat Papua tidak merasakan sedikit pun kesejahteraan, katanya. Selain itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Visip Punchen Kiri Keroman mengatakan, rakyat Papua saat ini mau merdeka, bukan minta Otsus, katanya. Maka pemerintah pusat harus dengar suara rakyat Papua maunya apa, bukan pemerintah pusat intervensi sepihak untuk lanjutkan Otsus itu sendiri, ujarnya. Lanjut Kiri, para elit politik lokal di Papua maupun pemerintah pusat, jangan mencoba untuk melanjutkan Otsus di Papua, sebab saat ini rakyat Papua tidak membutuhkan itu. Mari dengar suara hati rakyat Papua maunya apa, Otsus atau referendum, pungkasnya. Sumber berita Suarami, Benedict Agapa, melaporkan. Nah, menurut kalian, jangan lupa berkomentar dan subscribe untuk mendapatkan berita-berita terbaru.